Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Camat Web. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat halaman dengan menggunakan Elementor. Jadi video kali ini tuh termasuk playlist dari tutorial Elementor yang sebelumnya kita buat, yaitu video yang pertama itu tentang cara install Elementor, dari web admin ataupun install manual. Nah, video kedua ini kita akan mencoba membuat halaman dengan Elementor dengan menambahkan elemen-elemen di dalam halaman tersebut. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Pertama-tama teman-teman perlu masuk ke wp admin teman-teman, lalu kita masuk ke pages, atau kalau WordPress-nya berbahasa Indonesia maka masuk ke halaman, kita klik, kita tambahkan add new, tambahkan baru, kita tunggu terlebih dahulu, ini kita close tidak mengapa, kita tambahkan dulu judulnya, contohnya percobaan 1, lalu kita publish dulu agar nanti bisa dilihat, lalu kita klik yang ini, edit with Elementor. Kalau Elementornya sudah terinstall pada video pertama, maka akan masuk ke Elementor ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan elemen-elemen yang ada di Elementor itu sendiri. Nah, di sebelah sini. Di sebelah sini itu elemen-elemennya yang bisa kita tambahkan. Ini adalah judul halamannya. Ini adalah judul websitenya My Blog dan juga My WordPress Blog. Nanti yang selain-lainnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Nah, cara untuk menambahkan elemen ke halaman bagaimana sih? Kita klik add dulu, add new section ini. Di sini ada beberapa section pilihan, ada yang satu layout saja, atau dua kiri dan kanan ini, atau tiga, 1, 2, 3, 4, atau dua sebelah kanan paling besar, atau dua sebelah kiri paling besar. Nah, ini ada semua. Ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Contohnya ini saya masukkan yang ini saja, yang paling basic. Lalu akan muncul ini pengaturan sectionnya. Ini bisa teman-teman hilangkan atau alihkan atau abaikan dengan klik ini. Ini untuk masuk ke elemen-elemennya. Nah, di sini ada banyak sekali elemen yang bisa teman-teman masukkan. Contohnya saja teman-teman masukkan heading di sini untuk judulnya. Kita coba isikan judulnya yaitu Camat Web. Nah, di sini kita bisa masukkan Camat Web. Ini akan menjadi di sini akan judul. Judul pun teman-teman bisa mengatur besarnya atau tagnya itu apa, H2 atau H1. Kalau H1 jadi headline ya, headline 1. Ukurannya pun bisa teman-teman ganti small, medium, atau sampai XXL. Kita coba ganti ke XL saja. Lalu teman-teman juga bisa memasukkan link di sini. Jadi ketika diklik nanti bisa mengarah ke suatu halaman yang teman-teman masukkan di sini. Contohnya kalau saya masukkan di sini alamat website saya, ketika kita klik update, lalu kita klik ini akan mengarah ke website saya yang ini, coba.camatos.com. Coba saya beri contoh saja ya biar paham ya. Halamannya kita coba cari halamannya, lalu kita klik view. Ini hasil halamannya. Nah, ketika kita klik, ini akan mengarah ke coba.camathost.com. Ini di sebelah kiri bawah ini ada tulisannya. Kita coba klik. Nah, akan mengalih ke coba.camathost.com karena kita masukkannya di link di sini. Kita juga bisa mengatur alignment-nya, bisa di sebelah kiri, tengah, kanan, atau justify. Itu bisa kita atur di sini. Kita coba atur di tengah. Lalu di style ini teman-teman bisa mengadit stylenya sendiri. Misalnya warna teksnya kita bisa ubah sesuai keinginan kita, biru ataupun hitam. Ini pun bisa kita geser-geser di sini. Nah, contohnya kita ganti warna merah. Lalu di typografinya, warnanya jadi putih. Ini coba ganti merah dulu. Merah diklik. Lalu di typografinya ini bisa kita atur, contohnya untuk font-fontnya ingin menggunakan apa. Contohnya kalau family-nya ini menggunakan Roboto atau Risco, atau kita coba, ada banyak sekali pilihan ya dari Elementornya ya. Kita coba ganti yang Rocksat, tulisannya akan ganti seperti ini.
pun kita bisa mengganti ukuran fontnya, ukuran hurufnya. Kita coba ganti ini dalam pixel ya, ini ada dalam pixel atau em atau rm atau vb. Mungkin dalam video-video berikutnya akan saya jelaskan perbedaan antara ini semua ya. Untuk sekarang kita coba dalam pixel saja. Ini bisa kita ganti sampai 84 atau sampai maksimal pun bisa. Ini disesuaikan dengan kebutuhannya saja ya. Ada juga lebarnya, ini pun ada juga uppercase atau lowercase semua, atau capitalize itu yang huruf pertama itu kapital. Ini kita biarkan default saja. Ini kalau yang bawah biasanya saya biarkan default sih, tapi teman-teman bisa mencoba mengkreasikannya. Ini bisa italic, ada oblique, atau bisa normal juga. Decoration juga bisa underline, itu di garis bawahi, overline itu di atas, lalu line through itu dicoret. Ini untuk tinggi line-nya sendiri. Lalu ini untuk dimana tadi? Ini untuk mengatur huruf, spacing antar hurufnya sendiri itu berapa. Kalau ke sini semakin dempet-dempetan, kalau sini semakin renggang. Ini bisa diatur di typography. Teman-teman juga bisa mengatur text shadow di sebelah sini. Kita coba bisa atur blur. Ini kita menambahkan blur sampai 100. Lalu kalau kita geser, kelihatan ya efeknya yang mana. Ini kalau blur. Lalu kita juga bisa mengatur shadownya itu horizontal. Contohnya kalau kita buat gini, vertikal juga kita bisa bantu. Kita ganti. Nah, kita arahkan seperti ini. Warnanya pun bisa kita ganti. Misalnya kita ganti biru. Opacity, ini opacity ya. Jadi kalau semakin gini ke sini semakin jelas. Nah, menjadi biru. Oh, hilang. Opacity-nya. Nah, di sini biru. Nah, sudah, hasilnya akan gini. Ini bisa teman-teman kreasikan sendiri sih sesuai selera teman-teman. Kalau gini alay sih kalau menurut saya, jadi bisa disesuaikan saja selera teman-teman bagaimana. Ada juga blend mode, ini untuk mengatur efek-efeknya lah. Kalau overlay nanti akan di overlay, difference nanti akan berubah. Pokoknya ada beberapa efek yang bisa teman-teman lakukan di sini. Nah, itu bisa teman-teman coba explore sendiri saja. Lalu di bagian advance ini, kalau advance ini semua elemen sama ya, jadi heading, intersection, video juga itu biasanya advance-nya sama. Advance isinya itu yaitu margin dan juga padding. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba bahas margin dan padding, perbedaannya apa. Ini kalau kita isi 123 ya seperti ini hasilnya. Padding juga kita isi. Lalu untuk Z index ini untuk mengatur yang mana yang akan di depan. Ini kalau kita isi 1, itu akan berada di depan. Jadi kalau ada gambar di belakangnya itu nanti tidak akan kelihatan. Mungkin video-video berikutnya akan coba saya bahas Z index itu. Jadi untuk agar lebih jelas. Selain itu ada motion clashes. Kita bisa mengatur efeknya, ada fade in, ada zooming. Nah, ada zooming seperti itu, atau banyak sekali animasi yang bisa teman-teman buat. Ini di sini juga ada animation duration-nya. Misal kita fade in, kalau duration-nya fast maka cepat, kalau slow ya juga lambat. Dan juga ada delay-nya di sini, bisa teman-teman atur ke 10 atau berapa. Ini hitungannya millisecond ya. Itu untuk motion effect. Lalu di background juga teman-teman bisa mengatur background-nya. Ingin background apa, mau diatur merah atau hitam itu bisa. Ini untuk mengatur background di side title ya, di heading yang kita masukkan ini. Atau ingin masukkan background image juga bisa. Atau kita juga bisa mengatur hover, lalu kalau kita arahkan ke sini nanti akan berubah, itu juga bisa. Ini kita coba kembalikan saja tanpa background. Kita juga bisa mengatur border. Ini untuk mengatur yang di sebelah mengelilingi heading ini. Contohnya kita atur solid. Nah, di sini ada 12 coba. Nah, headingnya di sini 12. Ini kenapa teksnya tidak sesuai di kotak ini? Karena fontnya begitu.
di style fontnya itu besarannya itu karena memang tidak besar begitu, jadi tidak pas di sininya. Lalu kita coba lanjut ke positioning. Ini bisa mengatur posisinya, itu bisa kita full width, inline atau custom. Kalau yang di sini biasanya saya biarkan default sih. Lalu kalau kita mengedit absolute, ini kita bisa taruh di mana-mana. Tapi kalau absolute ini, kalau nggak enaknya kalau tampilan layarnya beda, itu tidak sesuai yang kita inginkan. Maksudnya resolusi layar yang digunakan oleh pengunjung tidak sama dengan kita, hasilnya nanti akan berubah. Nah, tidak enaknya itu gitu kalau position absolute. Kalau fix ini maka akan tetap di situ. Jadi kalau kita scroll juga tetap di situ. Jadi kalau fix kita biarkan default saja. Di sini juga ada responsiveness. Jadi kita bisa menyembunyikannya di desktop atau kita sembunyikan di tablet. Jadi kalau begini hanya muncul di mobile saja. Contohnya kita ganti mobile akan muncul. Tapi kita ganti tablet tidak akan muncul karena kita sembunyikan. Kalau kita sembunyikan di mobile, maka di desktop dan juga tablet akan muncul. Coba desktop muncul, tablet juga muncul. Tapi di mobile tidak akan muncul karena hilang nantinya. Karena kita atur sembunyikan di mobile. Kita juga bisa mengatur atribut dan juga custom CSS, tapi butuh versi Elementor Pro. Mungkin itu dulu pembahasan tentang elemen heading. Nanti karena videonya sudah cukup lama ya, ini sekitar 10 menitan, jadi saya akan memecah-mecah saja ya. Jadi kita bahas per elemen, heading, intersection, sampai yang icon, karena yang free itu ya, atau juga yang lainnya ini akan saya coba bahas. Terima kasih telah menonton video tutorial Elementor kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips Elementor berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.